Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Namaku Hafiz. Pernahkah kamu merasakan perihnya lambung yang melintir hebat hingga pandanganmu mengabur? Sementara mulutmu harus terus tersenyum dan berkata bahwa kamu sudah kenyang. Di malam yang beku itu, usiaku baru 19 tahun. Aku terkapar di lantai asrama yang sedingin es. Mendekap sebuah kitab usang ke dadaku sekadar untuk menahan rasa sakit akibat berhari-hari menelan air keran dan kebohongan. Tubuhku menggigil hebat, nafasku tersengal, menunggu maut menjemput perlahan di tanah rantau. Kebohongan paling menyakitkan inilah yang akhirnya mengantarkanku pada sebuah keajaiban yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Angin berdebu menyapu wajahku, membawa aroma tanah kering yang sangat khas dari daerah asalku, wilayah pelosok Gunung Kidul. Di tempat gersang inilah aku lahir dan dibesarkan. Rumah kami hanyalah sebuah bangunan kecil berdinding anyaman bambu yang sudah lapuk dimakan usia. Celah-celah bambu itu cukup lebar untuk membiarkan angin malam yang jahat menusuk tulang belulang kami saat kami tertidur di atas tikar pandan yang tipis. Bapakku, seorang pria yang sangat tangguh berusia 54 tahun, telah menghabiskan separuh abad hidupnya untuk menantang terik matahari. Beliau menggarap ladang tada hujan yang tanahnya retak-retak, memeras keringat demi mendapatkan hasil panen yang tak seberapa. Guratan di wajah Bapak adalah peta penderitaan yang nyata, dan telapak tangannya sekasar kulit kayu jati tua, akibat terlalu sering memegang gagang cangkul. Sementara ibuku, perempuan paling lembut yang pernah mengisi hidupku, usianya saat ini 48 tahun. Beliau adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang selalu terbangun pada pukul 2 dini hari, di saat orang lain tertidur lelap. Di dapur yang penuh asap kayu bakar, ibu menumbuk singkong untuk dibuat menjadi getuk manis, lalu berjalan kaki menembus kegelapan sejauh 4 kilometer menuju pasar desa, hanya demi menukar lelahnya dengan beberapa lembar rupiah yang lusuh. Malam sebelum keberangkatanku ke kota Kediri adalah malam yang paling panjang dan menyiksa batinku. Kediri adalah sebuah kota yang berjarak ratusan kilometer dari gubuk reot kami, tempat di mana aku menggantungkan impian setinggi langit untuk menuntut ilmu agama dan pendidikan yang lebih baik. Malam itu, lampu pijar 5 watt di ruang tengah kami berkedip kemerahan, seolah-olah lampu itu pun ikut merasa enggan dan bersedih menyaksikan perpisahan kami. Aku duduk terdiam, bersila di atas tikar pandan yang sudah robek di bagian ujungnya. Bapak duduk di hadapanku, mengisap rokok lobotnya dalam-dalam hingga asapnya memenuhi ruangan sempit itu. Sementara ibu sibuk melipat beberapa potong kemeja lusuhku dan memasukkannya ke dalam tas kain yang resletingnya sudah sering macet. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap di antara kami selama beberapa menit. Hanya suara jangkrik dari luar rumah yang bersahut-sahutan memecah kesunyian malam yang mencekam. Mataku menatap nanar ke arah cangkir kopi Bapak yang sudah tinggal ampas hitamnya saja. Tiba-tiba, Bapak berdehem pelan. Suaranya terdengar sangat serak dan berat, menyimpan beban yang tak terkatakan. Bapak menatapku lekat-lekat dengan sepasang matanya yang sudah mulai rabun. Ia berkata dengan nada bergetar, "Anakku, Bapak tidak punya harta benda berharga untuk diwariskan kepadamu. Bapak hanya punya doa dan harapan yang tak putus-putusnya, agar hidupmu kelak tidak bernasib sama seperti Bapak. Bapak tidak ingin kamu setiap hari harus memeras keringat mencangkul tanah keras Gunung Kidul ini hanya untuk bisa makan esok hari. Tuntutlah ilmu yang benar di Kediri sana. Bawa pulang kebanggaan untuk keluarga kita." Mendengar ucapan Bapak, dadaku terasa sesak seperti dihantam bongkahan batu besar. Usiaku 19 tahun, usia di mana seharusnya aku sudah bisa bekerja kasar membantu Bapak meringankan beban keluarga ini. Namun di sini aku, justru bersiap pergi jauh dan membawa lari satu-satunya harta paling berharga yang kami miliki. Pagi tadi, dadaku rasanya ingin meledak saat melihat Bapak menuntun peliharaan kesayangannya keluar dari kandang kayu di belakang rumah. Kambing jantan berbulu hitam putih itu adalah tabungan Bapak selama 2 tahun penuh. Rencananya, kambing itu akan dijual untuk membeli genteng agar atap rumah kami tidak lagi bocor deras saat musim hujan tiba. Namun demi membiayai tiket kereta, biaya awal tempat tinggal, dan pendaftaranku di Kediri,
Bapak rela melepaskan harapannya memiliki atap yang utuh. Aku melihat Bapak mengelus kepala kambing itu untuk terakhir kalinya. Sangat lama, sebelum menyerahkannya kepada seorang tengkulak di pasar hewan desa kami. Hatiku benar-benar hancur berkeping-keping menyaksikan pengorbanan Bapak yang luar biasa itu. Ibu menghentikan aktivitasnya melipat bajuku, lalu berjalan merangkak mendekat ke arahku. Tangan ibu yang keriput dan selalu beraroma gula merah itu menyentuh kedua pipiku dengan penuh kasih sayang. Ibu tersenyum kepadaku. Senyum itu selalu berhasil menenangkan badai ketakutan di dalam kepalaku. Meskipun kali ini aku sangat tahu ada danau air mata yang sedang mati-matian ditahannya di pelupuk matanya yang lelah. Ibu kemudian menyodorkan sebuah amplop putih tipis yang kertasnya sudah agak lecek dari balik bajunya. Ini ada sedikit bekal tambahan untukmu di sana, anakku. Gunakan uang ini dengan baik untuk membeli buku dan makan agar belajarmu lancar, kata ibu dengan suara yang parau dan bergetar menahan tangis. Aku menolak dengan sangat halus, mendorong perlahan tangan ibu kembali ke arahnya. Tidak usah, Bu. Uang sisa pendaftaran dari hasil jual kambing Bapak sudah cukup untukku. Uang di amplop ini ibu simpan saja untuk kebutuhan makan di rumah, kataku dengan tenggorokan yang terasa tercekik, menahan isak tangis yang mendesak keluar dari dadaku. Ibu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Matanya mulai berkaca-kaca, memantulkan cahaya redup dari lampu 5 watt di atas kami. Ambil amplop ini, anakku. Ibu dan Bapak di sini masih bisa makan dengan tenang. Beras di dapur kita masih cukup banyak. Getuk buatan ibu juga belakangan ini selalu laris manis terjual habis di pasar. Kamu jangan pernah mengkhawatirkan keadaan kami di rumah. Fokus saja pada belajarmu. Buat kami bangga dengan prestasimu kelak. Aku tahu ibu sedang berbohong. Aku sangat tahu kebenaran yang pahit itu. Beras di tempayan kayu di sudut dapur kami tinggal tersisa 1/4 bagian saja. Itu pun beras jatah bantuan dengan kualitas paling rendah yang banyak kutunya dan bau apek. Getuk buatan ibu juga belakangan ini sering bersisa banyak, tidak habis terjual, dan akhirnya kami makan sendiri sebagai pengganti nasi agar perut ini tidak merintih kelaparan. Namun aku menyadari, menolak pemberian ibu hanya akan melukai perasaannya yang rapuh. Dengan tangan gemetar dan hati yang hancur, aku menerima amplop tipis itu. Isinya hanya beberapa lembar uang 50 ribuan yang sudah lecek. Namun di tanganku rasanya jauh lebih berat dari bongkahan emas murni. Aku tahu pasti, uang ini ditukar dengan keringat yang mengucur, air mata yang jatuh diam-diam, dan jam tidur ibuku yang hilang. Ya Allah, rintihku dalam hati. Jadikanlah setiap langkah kakiku di tanah rantau nanti sebagai jalan untuk mengangkat derajat dan memuliakan Bapak dan Ibu. Keesokan paginya, ketika langit masih gelap dan sebelum ayam jantan berkokok bersahut-sahutan, kami bertiga sudah berdiri di peron stasiun kereta api Lempuyangan, Yogyakarta. Udara pagi itu sangat dingin. Anginnya berhembus kencang menusuk-menembus jaket tipisku hingga ke sumsum tulang. Suasana stasiun sudah mulai ramai oleh lalu lalang para pekerja dan pedagang asongan. Namun duniaku seolah menyempit dan hanya berpusat pada sosok Bapak dan Ibu yang berdiri menatapku dengan sorot mata penuh harap. Kereta api kelas ekonomi yang akan mengantarkanku ke Kediri sudah membunyikan peluit panjang pertamanya yang memekakan telinga. Asap hitam pekat mengepul tinggi dari cerobong lokomotif tua itu, seolah memberi isyarat kejam bahwa waktu perpisahan kami tidak bisa lagi ditunda-tunda. Aku membungkuk dan mencium tangan Bapak dengan sangat takzim. Bapak menepuk pundakku kuat-kuat, matanya memerah, berusaha menyalurkan ketegaran seorang laki-laki kepada anak lelakinya. Lalu aku beralih pada ibu. Aku memeluk tubuh ringkih perempuan berusia 48 tahun itu dengan sangat erat. Aroma minyak kayu putih yang bercampur dengan keringat khas tubuh ibu memenuhi rongga hidungku, menciptakan memori yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Tangis ibu akhirnya pecah juga, tidak bersuara keras, hanya isakan-isakan kecil yang tertahan di dadaku yang bidang. Jaga dirimu baik-baik di tanah orang ya, anakku. Jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Jangan sampai kamu telat makan, kesehatanmu itu yang paling utama, bisik ibu dengan suara terputus-putus di telingaku. Iya, Bu. Hafiz janji akan menjaga diri dan belajar dengan sungguh-sungguh. Ibu dan Bapak harus berjanji untuk selalu menjaga kesehatan di sini. Balasku sambil sekuat tenaga menggigit bibir bagian dalamku,
menahan air mata agar tidak jatuh berderai. Aku tidak ingin ibu melihatku menangis rapuh, karena hal itu pasti akan semakin memperberat langkahnya melepasku pergi meninggalkannya. Peluit kedua dari lokomotif berbunyi nyaring. Aku berbalik dengan langkah gontai, perlahan melangkah naik ke atas gerbong kereta api ekonomi yang pengap, berbau besi berkarat, dan sesak oleh penumpang lain. Aku mencari-cari tempat dudukku yang berada di dekat jendela kaca yang buram. Dari balik kaca itu, aku menatap bapak dan ibu yang masih mematung berdampingan di peron stasiun. Kereta mulai bergerak perlahan-lahan, menimbulkan bunyi decit besi yang memilukan. Roda-roda besi mulai berputar meninggalkan peron stasiun Lempuyangan, meninggalkan udara kering wilayah Gunung Kidul, dan yang paling menyakitkan, meninggalkan dua malaikat tanpa sayapku. Aku terus menatap mereka melalui kaca jendela. Aku melihat bapak merangkul pundak ibu dengan protektif, sementara ibu terus melambaikan tangan kanannya yang keriput ke arah keretaku hingga sosok mereka berdua perlahan mengecil, memudar, dan akhirnya hilang ditelan jarak dan kabut pagi. Tepat pada detik saat punggung mereka tak terlihat lagi oleh mataku, dinding pertahananku benar-benar runtuh seketika. Air mataku jatuh berderai deras membasahi kedua pipiku. Aku menangis sejadi-jadinya dalam diam, menundukkan kepalaku di tengah hiruk-pikuk obrolan penumpang lain di dalam gerbong. Perjalanan panjang menuju stasiun kota Kediri memakan waktu hingga berjam-jam lamanya. Di atas kursi kereta api berlapis kulit sintetis warna hijau yang sudah robek-robek hingga busanya terlihat. Aku duduk meringkuk memeluk erat tas lusuhku. Di dalam tas kain itu, tersimpan dengan rapi kitab-kitab pelajaran pemberian guru mengajiku di kampung halaman, dan amplop tipis dari ibu yang sengaja kutaruh di saku bagian paling rahasia dan paling dalam. Sepanjang perjalanan itu, pemandangan hamparan sawah hijau yang membentang luas berganti-ganti dengan perkampungan padat penduduk dan tebing-tebing curam. Namun pikiranku tertinggal jauh di gubuk bambu reot kami di Gunung Kidul sana. Aku terus membayangkan bapak yang usianya 54 tahun kini harus kembali mencangkul tanah keras di bawah terik matahari sendirian. Dan ibu yang mungkin saat ini sedang menangis terseduh-seduh di dalam kamarnya yang sepi dan gelap. Alhamdulillah, perjalananku berjalan lancar meski batinku terus bergejolak hebat. Ketika akhirnya roda besi kereta api berderit nyaring dan remnya berbunyi melengking hingga berhenti sempurna di stasiun Kediri, hari sudah menjelang sore. Sinar matahari berwarna jingga keemasan menyepuh indah langit kota ini, menyambut kedatanganku. Aku melangkah turun dari gerbong dengan tubuh yang terasa remuk, menghirup udara kota Kediri untuk pertama kalinya dalam hidupku. Udaranya terasa sedikit lebih hangat dibandingkan kampung halamanku, namun anehnya, hatiku justru menggigil hebat oleh perasaan asing, sepi, dan ketakutan luar biasa akan masa depan yang menantiku. Suara hiruk-pikuk pedagang asongan yang menawarkan makanan, tukang becak yang berseru menawarkan jasa tumpangan, dan para penumpang lain yang bergegas mencari jalan keluar, menjadi melodi sambutan di tanah rantau ini. Dengan langkah gontai namun menyimpan tekad yang pasti, aku memanggul tas lusuhku di bahu kanan, mulai berjalan kaki menyusuri trotoar jalanan kota Kediri. Aku berjalan menuju asrama majelis dan sebuah tempat kos murah berdinding triplek yang sudah aku hubungi jauh-jauh hari sebelumnya. Setiap langkah kaki yang kuambil di atas aspal jalanan ini terasa sangat berat. Seolah-olah sepatu kets bekasku yang sol bawahnya sudah menipis dan berlubang ditempeli timah berkilo-kilo beratnya. Di dalam kepalaku yang terasa pening, hanya ada satu tekad baja yang terus menyala-nyala laksana api unggun. Aku pantang pulang ke Gunung Kidul sebelum berhasil membawa kebanggaan dan ilmu agama yang mumpuni. Aku harus sukses. Aku harus membuktikan bahwa pengorbanan si jago yang dijual murah, tetesan keringat bapak yang usianya sudah 54 tahun, dan kebohongan suci tentang beras dari ibu yang usianya 48 tahun, tidak akan pernah berujung sia-sia. Malam pertama di kamar kos berukuran sangat sempit, hanya 2x3 meter itu, aku sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Kamar ini terasa sangat pengap, tanpa ada kipas angin, dan hanya disediakan sebuah kasur busa tipis yang berbau apek bercampur bau debu. Namun aku tidak mengeluh sedikit pun. Aku mengeluarkan kitab-kitabku dari dalam tas, menyusunnya dengan sangat telaten dan rapi di sudut ruangan dekat sebuah meja kayu kecil. Aku menyentuh lembaran-lembaran kertas bertuliskan huruf Arab itu dengan penuh rasa takzim dan harap. Di kamar yang pengap dan sepi inilah, awal mula perjuangan hidup dan matiku dimulai. Di kamar sempit ini,
Dengan bekal uang yang hanya cukup untuk bertahan hidup beberapa bulan ke depan jika aku makan dengan sangat irit, aku bersumpah pada diriku sendiri di bawah redupnya lampu kamar. Aku sama sekali tidak tahu badai sebesar apa yang sudah menungguku di depan sana. Aku tidak pernah menduga bahwa beberapa bulan dari malam sunyi ini, di kota Kediri yang ramai dan sibuk ini, kelaparan ekstrim akan menjadi sahabat paling dekatku, dan rasa sakit di ulu hati akan menguji iman serta kewarasanku hingga ke batas paling ujung penderitaan manusia. Bulan-bulan pertamaku di kota Kediri berjalan layaknya air sungai yang mengalir tenang. Asramaku terletak tidak jauh dari kawasan Mojoroto, sebuah daerah yang cukup ramai oleh para pencari ilmu dari berbagai daerah. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar memanaskan aspal jalanan kota, aku sudah berjalan kaki menyusuri gang-gang sempit yang diapit oleh tembok-tembok tinggi. Suara gemericik aliran sungai berantas yang membelah kota ini selalu menemaniku menghafal bait-bait nadhom dan memurojaah pelajaran agama yang kudapatkan malam sebelumnya. Aku sangat menikmati rutinitas harian ini. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu selalu menepati janji mereka kepadaku. Setiap awal bulan, tepatnya pada tanggal 5, sebuah wesel pos selalu tiba tepat waktu di kantor pos besar Kediri. Wesel itu berisi uang saku yang jumlahnya sangat pas-pasan, namun bagiku pribadi, kiriman itu adalah sebuah karunia yang sangat besar dan sangat berharga. Aku mengelola uang kiriman dari Gunung Kidul itu dengan sangat ketat dan penuh perhitungan. Aku rela berjalan kaki berkilo-kilometer jauhnya menuju majelis tempatku menuntut ilmu, membiarkan sepatu kets bekasku semakin menipis solnya dan tumitku lecet, demi menghemat biaya transportasi angkutan kota. Untuk urusan perut, aku mendisiplinkan diri untuk hanya makan 2 kali sehari, tidak pernah lebih. Sarapanku seringkali hanya berupa nasi pecel pincuk seharga Rp2.000 yang kubeli dari seorang embok ya penjual renta di pinggir jalan raya. Lauknya pun hanya tempe menjes tipis atau rempeyek kacang yang sudah melempem. Sisa uang kiriman itu selalu aku kumpulkan sedikit demi sedikit di bawah tumpukan bajuku. Niatku hanya satu. Aku ingin membeli kitab-kitab baru yang harganya cukup mahal agar aku bisa belajar lebih dalam lagi. Setiap kali aku membuka lembaran kitab yang baru kubeli dari hasil berhemat mati-matian, aku selalu membayangkan senyum bangga bapak dan ibu di desa sana. Aku berjanji dalam hati dengan penuh keyakinan, kelak kitab-kitab ini akan menjadi saksi bisu bahwa keringat mereka yang menetes di ladang tidak pernah aku sia-siakan sedikitpun. Namun, ketenangan hidup di masa awal perantauan itu ternyata hanyalah sebuah jeda singkat sebelum badai yang sesungguhnya datang menghantam kehidupanku dengan brutal. Memasuki bulan keempat masa pendidikanku, firasat buruk itu mulai merayap naik menyelimuti hatiku. Tanggal 5 berlalu begitu saja tanpa ada selembar kertas pemberitahuan wesel dari petugas pos asrama. Aku mencoba untuk berpikir positif dan menenangkan diriku sendiri. Mungkin ibu sedang sangat sibuk membuat pesanan getuk sehingga lupa pergi ke kantor pos kabupaten. Atau mungkin uang hasil penjualannya belum terkumpul penuh bulan ini. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa besok atau lusa, wesel berisi penyambung nyawaku itu pasti akan segera tiba di tanganku. Namun ternyata, tanggal 10 pun akhirnya berlalu dengan bisu dan hampa. Perasaanku mulai benar-benar tidak karuan. Dada ini terasa sangat sesak seolah dihimpit 2 buah papan kayu setiap kali mataku melihat teman-teman satu asrama pulang dari mesin anjungan tunai mandiri dengan wajah sumringah. Mereka tertawa lepas sambil membawa kantong plastik besar berisi makanan enak, lauk pauk segar, dan aneka jajanan pasar. Sementara aku hanya bisa menelan ludah pahit dan menatap nanar sisa uang di dalam dompet kulit imitasku yang semakin menipis. Di sana hanya tersisa selembar uang 10 ribuan lecek dan beberapa keping uang logam ratusan rupiah. Jantungku mulai berdebar jauh lebih kencang dari biasanya. Naluri batinku mengatakan dengan sangat kuat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di kampung halamanku. Firasatku mengatakan dengan sangat tajam bahwa ada hal buruk yang sedang menimpa bapak atau ibu. Tepat pada tanggal 15, aku tidak bisa lagi menahan rasa cemas yang semakin menyiksa batin dan pikiranku ini. Dengan menggenggam sisa kepingan uang logam yang kumiliki, aku berlari kecil menuju sebuah warung telekomunikasi yang terletak di ujung jalan asrama. Udara siang itu di Kediri sangat terik. Matahari seakan-akan membakar kulit kepalaku secara langsung. Namun anehnya keringat dingin justru mengucur deras dari pelipisku. Aku masuk ke dalam bilik wartel nomor 3 yang sangat sempit, pengap,
dan berbau sisa asap rokok. Dengan jari tangan kanan yang bergetar hebat, aku menekan satu persatu tombol nomor telepon rumah Pak Rukun tetangga di desaku. Keluargaku memang orang miskin yang tidak memiliki telepon. Jadi aku harus menumpang ke rumah perangkat desa jika ingin bertukar kabar penting. Nada sambung terdengar panjang beberapa kali sebelum akhirnya terdengar suara berat Pak Rukun tetangga di ujung sana. Aku memintanya dengan bahasa yang sangat sopan untuk bersedia berjalan memanggilkan ibuku di rumah. Menunggu ibu datang berjalan kaki ke rumah Pak Rukun tetangga adalah waktu 10 menit paling menyiksa dan terasa paling lama dalam seluruh hidupku. Detak jantungku berpacu sangat cepat hingga rasanya ingin melompat keluar dari rongga dada. Ribuan skenario dan kemungkinan buruk berkelebat silih berganti di dalam kepalaku bagaikan kaset rusak. Halo. Assalamualaikum. Hafiz. Suara ibu akhirnya terdengar di telingaku. Suaranya sama sekali tidak seperti biasanya. Terdengar sangat parau, sangat lemah, dan yang paling membuatku hancur. Suara itu diiringi oleh isakan pelan yang berusaha mati-matian untuk disembunyikan dariku. Waalaikumsalam, Bu. Ibu kenapa menangis? Bapak di mana, Bu? Apakah Bapak dan Ibu sehat-sehat saja di rumah? Tanyaku bertubi-tubi tanpa jeda dengan suara yang mulai bergetar hebat. Kehilangan kendali. Firasat burukku sepertinya terbukti benar. Tangis ibu akhirnya benar-benar pecah di ujung telepon sana. Isakannya begitu keras dan menyayat hati, menembus jarak ratusan kilometer dari Gunung Kidul langsung menusuk-menembus jantungku di Kediri. Maafkan ibu, anakku. Maafkan ibumu ini. Bapakmu sakit keras. Nak, sudah 2 minggu penuh ini bapakmu sama sekali tidak bisa bangun dari tempat tidur kayunya. Kedua kakinya membengkak besar dan bapakmu terus mengeluh kesakitan yang amat sangat di bagian perutnya. Kami sudah membawanya ke pusat kesehatan masyarakat. Tapi dokter di sana bilang bapakmu harus segera dirujuk ke rumah sakit besar di kota. Ibu sangat bingung. Nak, tabungan kita sudah habis tak tersisa semuanya untuk menebus obat-obatan bapakmu yang harganya sangat mahal. Duniaku seakan runtuh seketika mendengarnya. Langit-langit bilik wartel yang sempit itu terasa berputar-putar dengan sangat cepat. Bapak sakit keras. Laki-laki paling tangguh di dunia yang selalu mencangkul tanah keras itu kini terbaring tak berdaya menahan sakit. Air mataku menetes deras tanpa bisa kucegah lagi. Lalu, kalimat ibu selanjutnya benar-benar menjadi pukulan telak yang meremukkan seluruh persendian tulangku dan menghancurkan seluruh harapanku. Maafkan ibu ya, Nak. Bulan ini ibu sama sekali tidak bisa mengirimkan uang saku untukmu. Jangankan untuk mengirim wesel ke Kediri, untuk makan sehari-hari saja di sini ibu harus berhutang beras ke tetangga sebelah. Getuk ibu juga sudah lebih dari seminggu ini tidak ibu buat karena ibu harus menjaga bapakmu siang dan malam tanpa henti. Kamu masih punya uang kan di asrama sana? Ibu mohon kamu bersabar dulu ya, anakku. Ibu akan berusaha keliling mencari pinjaman lagi nanti sore. Suara ibu terdengar sangat putus asa, hancur, dan penuh rasa bersalah yang teramat dalam sebagai seorang ibu yang merasa gagal memberi makan anaknya. Di detik yang paling genting itulah, di dalam bilik wartel nomor 3 yang sesak dan panas itu, aku harus membuat sebuah keputusan tercepat dan paling menyakitkan dalam sejarah hidupku. Mendengar ibuku menangis terisak karena merasa gagal memberiku makan, hatiku hancur berkeping-keping menjadi debu. Aku sama sekali tidak boleh menambah beban pikiran ibu. Bapak sedang bertaruh nyawa melawan penyakit mematikannya. Dan ibu sedang berjuang sendirian merawat bapak tanpa memegang uang sepeser pun di tangannya. Jika aku jujur mengatakan bahwa uangku hanya tersisa 10.000 rupiah saja dan aku terancam kelaparan, ibu pasti akan semakin hancur, pingsan, dan merasa sangat berdosa. Aku tidak bisa membiarkan malaikat surgaku menangis lebih lama lagi gara-gara diriku. Maka, dengan sekuat tenaga dan sisa kesadaran yang kumiliki, aku menggigit bibir bawahku dengan sangat kuat hingga terasa amis darah segar di ujung lidahku. Aku menarik napas panjang, berusaha menelan kembali bongkahan batu besar tidak kasat mata yang menyumbat jalur napas di tenggorokanku. Aku memaksakan sebuah tawa kecil untuk keluar dari mulutku, sebuah kebohongan paling suci dan paling besar yang pernah aku ciptakan dalam hidupku. Ya Allah, Ibu! Kenapa ibu harus menangis sampai sedih seperti itu? Alhamdulillah, uang Hafiz di sini masih sangat banyak, Bu.
Ibu sama sekali tidak perlu memikirkan uang saku Hafiz bulan ini atau bulan depan. Kebetulan sekali kemarin lusa Hafiz baru saja diajak oleh Ustaz di majelis untuk membantu menyalin naskah kitab kuno, dan Hafiz diberikan upah yang jumlahnya sangat lumayan besar. Uang Hafiz masih sangat cukup untuk makan berbulan-bulan ke depan tanpa kiriman ibu. Ibu fokus saja merawat bapak ya. Uang yang ada di rumah gunakan saja semuanya untuk biaya berobat bapak sampai sembuh. Jangan pernah pikirkan perut Hafiz di Kediri ini. Hafiz ini laki-laki kuat jagoan ibu, Bu. Jawabku panjang lebar dengan intonasi suara yang kubuat seceria dan seriang mungkin. Padahal di detik yang bersamaan, air mata keputusasaan mengalir deras membasahi dada kemeja lusuhku. Benarkah itu? Nak, kamu tidak sedang berbohong untuk menyenangkan hati ibu kan? Tanya ibu dari kejauhan. Suaranya terdengar sedikit lebih lega namun masih menyisakan nada keraguan yang mendalam di setiap sukunya. Demi Allah, Bu. Hafiz sama sekali tidak berbohong kepada ibu. Hafiz bahkan sudah makan enak hari ini dengan lauk ayam goreng. Ibu jangan menangis lagi ya. Hati Hafiz ikut sakit mendengarnya. Hafiz akan selalu mendoakan kesembuhan bapak dalam setiap sujud Hafiz dari sini. Ibu tolong sampaikan salam rindu Hafiz untuk bapak jika bapak bangun nanti. Tolong jaga kesehatan ibu juga. Jangan lupa makan. Jawabku sangat mantap. Memaku kebohongan demi kebohongan itu dengan asma Tuhan agar terdengar seperti sebuah kebenaran yang mutlak dan tidak bisa dibantah lagi. Setelah mengucapkan salam perpisahan dan perlahan menutup gagang telepon berwarna merah itu kembali ke tempatnya, kedua kakiku langsung kehilangan tenaga. Badanku merosot jatuh dan lemas tak bertulang. Aku terduduk bersimpuh di atas lantai ubin bilik wartel yang kotor penuh bekas tapak sepatu. Aku menutup wajahku rapat-rapat dengan kedua telapak tanganku yang gemetar, dan menangis sejadi-jadinya tanpa mengeluarkan suara isakan sedikit pun. Aku menangis dalam keheningan yang menyiksa. Aku tidak mempedulikan lagi penjaga wartel yang mungkin keheranan melihat punggungku yang bergetar hebat. Di dalam saku celana kainku, tangan kananku meremas kuat-kuat selembar uang Rp10.000 terakhir yang kumiliki di dunia ini. Uang kertas lecek inilah satu-satunya nyawa yang menopang hidupku di tanah rantau yang keras dan tidak kenal ampun ini. Tidak akan ada lagi kiriman uang bulan depan. Tidak akan ada lagi wesel kehidupan dari kantor pos Kediri. Tidak akan ada lagi nasi pecel hangat di pagi hari sebelum berangkat mengaji. Mulai detik ini, aku benar-benar berjalan sendirian dalam kegelapan. Aku harus bertahan hidup entah sampai kapan dengan selembar uang kertas bernilai Rp10.000 ini. Ketakutan yang amat sangat luar biasa menjalar dengan cepat dari ujung kuku kaki hingga naik ke ubun-ubunku. Perutku yang kosong tiba-tiba terasa sangat perih dan melilit. Seolah-olah usus-ususku sedang memutar dan memakan satu sama lain menyadari bahwa masa kelaparan yang sangat panjang dan mematikan baru saja akan dimulai hari ini. Aku menyeka air mataku dengan punggung tangan secara kasar. Aku harus kuat. Aku tidak boleh mati di sini. Demi kesembuhan bapak, demi ketenangan batin ibu di desa, aku rela menelan seluruh rasa lapar ini sendirian. Walaupun kelak aku harus mati mengering karena kelaparan di kamar asrama ini, aku bersumpah tidak akan pernah menarik kembali kata-kata bohongku kepada ibuku. Aku bangkit berdiri dari lantai wartel dengan kedua kaki yang bergetar hebat seakan ingin patah. Kubayar biaya tagihan telepon interlokal itu dengan kepingan uang logam ratusan rupiah terakhir yang ada di genggamanku. Penjaga wartel menatapku dengan pandangan penuh tanda tanya. Mataku pasti terlihat sangat merah, basah, dan bengkak parah. Aku mengabaikan tatapannya. Hanya menundukkan kepalaku dalam-dalam dan berjalan cepat keluar menembus terik dan panasnya matahari kota Kediri. Sepanjang jalan setapak pulang menuju kawasan asrama, isi kepalaku terasa sangat kosong melompong. Suara bising deru mesin kendaraan bermotor roda 2 dan angkutan kota berwarna kuning yang berlalu lalang kencang di jalanan aspal sama sekali tidak bisa terdengar oleh kedua telingaku. Duniaku mendadak menjadi sangat senyap seperti berada di dalam air. Di depan mataku, hanya ada bayangan wajah bapak yang sedang mengerang menahan sakit di atas ranjang bambu kasarnya, dan wajah ibu yang kelelahan, pucat, dan menahan lapar di rumah kami yang reot. Sesampainya di kamar kosku yang ukurannya hanya sebesar liang lahat itu, aku segera mengunci pintu rapat-rapat dari dalam. Aku menjatuhkan tubuhku yang lemas di atas kasur busa yang sangat tipis dan berbau debu.
Disinilah aku terbaring, seorang anak desa Malang berusia 19 tahun, terperangkap di sudut kota orang tanpa sanak saudara untuk meminta tolong, tanpa tempat bergantung untuk bersandar, dan tanpa makanan sama sekali. Aku mengeluarkan selembar uang 10.000 itu dari saku celanaku perlahan-lahan, meletakkannya di atas meja belajarku yang terbuat dari kayu bekas, tepat di samping tumpukan kitab-kitab tebal bahasa Arab yang belum selesai kupelajari. Uang kertas itu terlihat sangat kecil, kusam, dan tidak berdaya melawanku nasibku. Uang ini secara hitungan manusia mungkin hanya cukup untuk membeli 3 bungkus nasi putih paling murah tanpa lauk pauk. Setelah 3 bungkus nasi itu habis kumakan, maka habis pulalah seluruh kemampuanku untuk membeli makanan yang bisa memperpanjang napasku. Sore harinya, tepat saat langit mulai berwarna kemerahan dan perutku mulai berbunyi nyaring menuntut haknya untuk diisi makanan, godaan terbesar hari itu datang menghampiri. Teman satu asramaku yang kamarnya bersebelahan denganku, Ridwan, mengetuk pintu kamarku dengan keras. "Hafiz, ayo kita keluar cari makan malam di luar asrama. Di warung perempatan jalan depan sana ada menu nasi ayam geprek sambal bawang yang baru saja buka. Harganya katanya lumayan murah untuk kantong santri. Ayo cepat bersiap. Malam ini aku yang traktir es teh manisnya sebagai perayaan kirimanku yang baru datang," ajak Ridwan dengan suara riang gembira dari balik pintu kayu kamarku. Wangi sabun mandi merek ternama dari tubuh Ridwan menembus celah bawah pintu, bercampur dengan aroma kebebasan seorang anak muda yang tidak memiliki beban hidup seberat batu gilingan seperti diriku. Mendengar kata ayam geprek dan sambal bawang disebutkan, air liurku seketika terkumpul penuh dan membanjiri bagian dalam mulutku. Lambungku seakan memberontak marah dan menendang-nendang dinding perutku meminta jatah makan. Sudah sejak pagi buta tadi perut ini kosong dan aku hanya meminum air putih mentah dari kendi tanah liat di sudut kamar. Namun, secepat kilat aku teringat kembali pada janji setiaku, pada kebohongan suciku kepada ibu siang tadi. Jika aku ikut makan di luar malam ini, lalu besok dan berhari-hari berikutnya aku tidak bisa makan sama sekali, teman-temanku di asrama pasti akan merasa curiga melihat perubahanku. Aku tidak ingin dikasihani oleh siapapun di sini. Aku juga tidak ingin mereka tahu bahwa keluargaku sedang hancur lebur dihantam kemiskinan dan penyakit di kampung halaman sana. Harga diriku sebagai laki-laki dan anak rantau mencegahku untuk meminta-minta. Aku membuka pintu kamarku sedikit saja, hanya menampilkan kepalaku sambil memaksakan sebuah senyum yang paling lebar yang bisa kubuat. Wah, nasi ayam geprek ya. Boleh juga kedengarannya menu itu. Tapi maaf sekali ya, Ridwan. Kamu berangkat duluan saja deh malam ini. Perutku masih sangat kenyang rasanya. Tadi siang selepas salat zuhur aku baru saja diajak makan besar dan prasmanan sama kenalan ustaz di majelis. Perutku rasanya masih penuh banget dan begah ini. Tolakku dengan intonasi lancar tanpa beban, menciptakan sebuah kebohongan kedua yang terpaksa kulakukan di hari yang penuh penderitaan ini. Oh, ya sudah kalau begitu ceritanya. Aku berangkat dulu ya mencari makan. Hafiz, rugi sekali kamu malam ini tidak ikut mencicipi sambal bawangnya yang terkenal pedas itu. Balas Ridwan dengan santai sambil berbalik arah berlalu menyusuri lorong asrama yang panjang menuju gerbang depan. Aku menutup perlahan pintu kamarku kembali dan memutar kuncinya. Begitu bunyi klik dari kunci pintu terdengar dan aku benar-benar sendirian. Kedua kakiku mendadak kehilangan fungsinya. Aku merosot jatuh dan terduduk di atas lantai semen yang dingin. Perutku berbunyi semakin keras dan nyaring, melolong memberikan sebuah protes keras atas kebohongan fatal yang baru saja kuucapkan kepada Ridwan. Aku menekuk lututku ke dada, memeluk kedua kakiku erat-erat, lalu membenamkan wajahku dalam-dalam di sela-sela lututku. Air mataku kembali mengalir deras menganak sungai membasahi celana kainku yang tipis. Di luar sana, di warung-warung tenda pinggir jalan kota Kediri, orang-orang sedang tertawa lepas dan menikmati makanan hangat mereka dengan nikmat. Sementara di dalam kamar sempit yang gelap ini, aku baru saja mulai belajar bagaimana rasanya berteman akrab dengan rasa lapar yang menyiksa fisik dan mental. Malam itu, sebagai langkah awal perjuanganku, aku memutuskan dengan tekad bulat untuk tidak menyentuh uang 10.000 rupiahku di atas meja sama sekali. Aku melangkah gontai ke kamar mandi asrama yang lembab. Lalu hanya meminum air keran yang mengalir dari pipa paralon sebanyak-banyaknya hingga perutku kembung, begah, dan terasa mual ingin muntah. Aku kembali ke kamarku,
membuka kitabku lebar-lebar, memaksakan sepasang mataku yang buram oleh genangan air mata untuk tetap fokus membaca barisan huruf Arab tanpa harakat yang ada di hadapanku. Aku harus fokus belajar. Aku tidak boleh hancur berantakan. Namun, di dalam hatiku yang paling gelap dan paling dalam, monster ketakutan itu terus-menerus menggerogoti jiwaku tanpa ampun. Sampai kapan aku bisa bertahan hidup hanya dengan meminum air keran yang berbau karat ini? Berapa lama lagi tubuh rentanku ini sanggup menahan perihnya cairan asam lambung yang mengikis perut kosongku? Malam pertama dari penderitaan kelaparanku yang sangat panjang pun resmi dimulai, diselimuti oleh keheningan malam kota Kediri yang seolah-olah buta dan tak peduli pada rintihanku. Pagi itu, sinar matahari kota Kediri terasa sangat dingin menyentuh permukaan kulitku yang mulai memucat. Malam panjang yang penuh dengan air mata dan ketakutan telah berhasil kulalui. Namun peperangan yang sesungguhnya baru saja mengetuk pintu hidupku. Aku terbangun dari tidur yang sangat gelisah dengan kondisi kepala yang terasa berputar hebat dan perut yang melilit perih minta diisi. Uang kertas bernominal Rp10.000 yang lecek itu masih tergeletak bisu di atas meja kayuku, seolah-olah sedang menatap dan mengejek ketidakberdayaku. Aku membasuh wajahku dengan air keran kamar mandi yang sedingin es, lalu mengenakan kemeja lusuhku. Hari ini, aku harus menukar satu-satunya nyawa yang kumiliki itu dengan sesuatu yang bisa mengganjal lambungku agar aku tidak mati kelaparan di dalam kamar asrama ini. Dengan langkah kaki yang terasa berat dan diseret-seret, aku berjalan kaki meninggalkan kawasan asrama menuju Pasar Setono Betek, salah satu pasar tradisional terbesar dan paling ramai di pusat kota Kediri. Jarak dari asramaku ke pasar itu lumayan jauh. Namun aku sama sekali tidak memiliki kemewahan untuk memikirkan ongkos naik angkutan kota. Sepanjang perjalanan menyusuri jalanan aspal yang mulai dipenuhi oleh asap knalpot kendaraan bermotor, pikiranku terus berputar-putar mencari cara matematika bertahan hidup yang paling masuk akal. Rp10.000. Angka itu terus berdengung di dalam kepalaku bagaikan sekelompok lebah yang marah. Apa yang bisa kudapatkan dengan uang sekecil itu untuk bertahan hidup selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan ke depan? Sesampainya di Pasar Setono Betek, suasana hiruk-pikuk langsung menyergap indera pendengaranku. Bau tajam bumbu dapur, amis ikan segar, dan aroma sayuran bercampur baur menjadi satu di udara yang pengap. Dulu, aroma pasar seperti ini selalu berhasil mengingatkanku pada sosok ibu yang sedang berjualan getuk di pasar desa. Namun hari ini, aroma makanan di sekelilingku ini justru berubah menjadi siksaan yang teramat kejam bagi perutku yang kosong melompong. Aku menundukkan wajahku dalam-dalam, berjalan cepat melewati kios-kios yang memajang lauk pauk matang, ayam potong, dan daging sapi segar. Air liurku terus menetes di dalam mulut, memaksaku untuk menelannya berkali-kali hingga tenggorokanku terasa sakit. Aku terus berjalan menuju ke bagian paling belakang dari pasar tradisional itu, tempat di mana para pedagang beras eceran menggelar dagangannya di atas karung-karung goni bekas. Aku berhenti di depan seorang pedagang tua yang sedang duduk bersila. Mataku menyapu barisan karung beras dari kualitas paling super dan putih bersih, hingga ke kualitas paling rendah yang warnanya sudah menguning kusam. Dengan suara yang sangat pelan dan bergetar menahan rasa malu yang luar biasa besar, aku menunjuk ke arah sebuah karung beras yang diletakkan paling pinggir. Karung itu berisi beras menir, yakni pecahan beras sisa gilingan yang biasanya hanya dibeli oleh orang-orang untuk dijadikan campuran pakan ternak unggas. Beras itu berwarna kuning kecoklatan, berbau apek yang menyengat, dan terlihat banyak sekali kutu hitam kecil yang merayap di sela-selanya. "Pak, beras yang ujung itu harganya berapa 1 kilogram?" Tanyaku dengan suara serak, hampir tidak terdengar di tengah keramaian pasar. Pedagang tua itu menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik. "Itu beras menir sisa, Nak. Harganya Rp4.000 saja 1 kilogram. Tapi beras itu biasanya buat pakan ayam loh. Kamu yakin mau beli yang itu?" jawab sang pedagang dengan nada keheranan yang sangat kentara. Dulu, seandainya bapakku mendengar ada orang yang menyuruhku memakan pakan ayam, bapak pasti akan marah besar dan merasa sangat terhina. Namun hari ini, di tanah rantau yang keras ini, harga diriku sudah lama mati digerus oleh keputusasaan. "Iya Pak, saya mau beli 2,5 kilogram saja. Ini uangnya, Pak," kataku sambil menyodorkan selembar uang Rp10.000 yang sangat berharga itu.
Tanganku bergetar hebat saat melepaskan uang kertas lecek tersebut. Itu adalah peninggalan terakhir dari dunia yang normal, dan kini telah resmi berubah wujud menjadi sekantong plastik hitam berisi pecahan beras kotor yang penuh dengan kutu. Kembali ke kamar kosku yang pengap, aku mulai menjalankan ritual bertahan hidupku yang paling menyedihkan. Aku meminjam sebuah panci kecil yang sudah penyok-penyok milik ibu kos secara diam-diam. Aku mencuci beras menir itu di kamar mandi asrama. Berulang kali aku membilasnya dengan air keran, berusaha membuang kutu-kutu hitam yang mengapung dan bau apek yang sangat menyengat hidung. Namun sayangnya, sekeras apapun aku mencucinya, bau tengik dari beras sisa itu sama sekali tidak mau hilang. Dengan menggunakan kompor minyak tanah bekas yang sumbunya sudah hampir habis di dapur umum, aku merebus pecahan beras itu hingga menjadi nasi lembek yang bentuknya lebih menyerupai bubur kental berwarna kecoklatan. Siang itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah hidupku, aku makan dengan menu yang paling hina. Aku duduk bersila di atas lantai kamarku yang dingin. Di depanku, terhidang sepiring plastik berisi nasi lembek berwarna kusam yang masih mengepulkan uap panas berbau apek. Tidak ada sayur lodeh buatan ibu. Tidak ada tempe goreng hangat. Bahkan tidak ada kerupuk murahan. Yang aku miliki hanyalah sebuah bungkusan kecil berisi garam dapur kasar yang sengaja aku minta sedikit dari penjual sayur langganan asrama. Aku menaburkan sejumput garam kasar itu di atas nasi lembekku, lalu mengaduknya perlahan-lahan dengan menggunakan jari tanganku sendiri. Bismillah, ucapku pelan dengan suara yang bergetar hebat. Aku menyuapkan gumpalan nasi asin itu ke dalam mulutku. Rasanya sungguh luar biasa mengerikan. Tekstur berasnya terasa sangat kasar dan tajam saat melewati tenggorokanku, meninggalkan rasa pahit dan bau tengik yang tertinggal lama di rongga mulut. Air mataku kembali menetes satu persatu, jatuh membasahi piring plastik di pangkuanku, bercampur dengan nasi dan garam. Setiap kali aku mengunyah makanan pakan unggas ini, aku selalu membayangkan wajah bapak yang sedang terbaring sakit keras di rumah, dan wajah ibu yang sedang kelaparan menahan tangis. Bayangan-bayangan itulah yang memaksaku untuk terus mengunyah dan menelan makanan ini. Aku harus kuat. Ya Allah, jadikanlah makanan kasar ini sebagai obat kuat untuk tubuhku. Doa batinku sambil terus menelan paksa rasa sakit yang menusuk dada. Hari demi hari pun berlalu dengan ritme yang sangat menyiksa kewarasanku. 2,5 kilogram beras menir itu harus aku atur sedemikian rupa agar bisa bertahan selama mungkin. Aku hanya makan 1 kali dalam sehari, yakni pada saat sore hari tiba. Porsinya pun hanya beberapa kepal tangan saja, sekadar untuk membungkam cacing-cacing di dalam perutku yang terus meronta-ronta kelaparan. Di luar kamar kosku, kehidupan berjalan normal seperti biasa. Teman-temanku di asrama tertawa lepas, belajar kelompok bersama, dan sering keluar malam untuk membeli makanan enak. Setiap kali mereka menawariku untuk bergabung makan bersama, aku harus memutar otak mencari ribuan kebohongan baru. Hafiz, ayo kita makan soto ayam di simpang jalan sana. Wajahmu pucat sekali hari ini. Kamu sakit ya? Tegur Ridwan pada suatu sore ketika melihatku berjalan gontai keluar dari kamar mandi. Aku segera memaksakan sebuah tawa riang dan menegakkan punggungku, menyembunyikan rasa pening yang luar biasa hebat di kepalaku. Alhamdulillah aku sehat luar biasa. Ridwan. Wajahku pucat ini karena tadi malam bergadang menghafal kitab sampai pagi buta. Kalian berangkat makan soto saja duluan. Aku kebetulan hari ini sedang puasa sunnah Daud. Jadi nanti maghrib baru mau berbuka. Lauk buka puasaku juga sudah ada sisa makanan enak dari majelis kemarin. Tolakku dengan rentetan kalimat dusta yang sudah sangat terlatih keluar dari bibirku. Kebohongan-kebohongan ini, meskipun diucapkan demi menjaga harga diri dan menutupi aib kemiskinanku, pelan-pelan mulai menggerogoti jiwaku dari dalam. Aku merasa menjadi manusia paling munafik di seluruh penjuru kota Kediri ini. Memasuki minggu ketiga sejak uang wesel kirimanku terputus total, malapetaka terbesar itu akhirnya datang menyapa tanpa permisi. Beras menir di dalam kantong plastik hitamku sudah benar-benar habis bersih, tidak bersisa sebutir pun. Garam kasarku juga sudah ludes menjilat dasar plastiknya. Di dalam kamarku yang sempit, tidak ada lagi satupun benda yang bisa dimasukkan ke dalam mulut untuk dikunyah. Situasi mematikan inilah yang memaksaku untuk mengambil keputusan ekstrim berikutnya. Mulai hari itu,
Aku menaikkan level penderitaanku ke tingkat yang paling maksimal. Aku memulai ritual puasa setiap hari tanpa ada waktu untuk berbuka dengan makanan. Setiap kali waktu maghrib tiba dan suara azan berkumandang merdu dari menara Masjid Agung Kota Kediri, perutku selalu berteriak melolong menuntut haknya dengan sangat beringas. Namun, alih-alih membatalkan puasa dengan kolak manis atau nasi hangat, aku hanya melangkah gontai menuju tempat wudhu masjid. Aku menengadahkan kedua telapak tanganku di bawah keran air besi yang berkarat, menampung air mentah yang mengalir dari sana, lalu meminumnya dengan rakus hingga perutku terasa kembung, begah, dan mual bukan kepalang. Air mentah berbau kaporit dan besi itulah satu-satunya asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhku selama berhari-hari penuh. Dampak fisik dari puasa ekstrim tanpa nutrisi ini datang menyerang dengan sangat cepat dan brutal. Tubuh remajaku yang sebelumnya cukup berisi, kini menyusut drastis berubah menjadi tulang berbalut kulit tipis. Tulang pipiku menonjol tajam keluar. Mataku cekung ke dalam dengan lingkaran hitam pekat seperti mayat hidup. Setiap kali aku mencoba berdiri dari posisi duduk, pandangan mataku langsung berkunang-kunang hebat dan bumi seakan bergoyang kencang ingin menelanku hidup-hidup. Namun yang paling menyiksa dari semuanya adalah rasa sakit di bagian perutku. Cairan asam lambung di dalam perutku terus bergejolak hebat, mengikis dinding usus dan lambungku yang kosong melompong. Rasa perihnya sangat luar biasa menyayat. Seolah-olah ada puluhan pisau bedah berkarat yang sedang mengiris-iris organ dalam tubuhku secara bersamaan dari dalam. Di tengah siksaan kelaparan yang hampir merenggut nyawaku itu, aku tetap memaksakan diri untuk mengikuti rutinitas belajar di asrama majelis. Aku tidak ingin satupun orang mengetahui penderitaanku. Pada malam-malam yang sangat dingin dan beku, ketika perih di lambungku mencapai batas puncak yang tidak bisa ditoleransi lagi oleh akal sehat manusia, aku selalu melakukan satu-satunya pertahanan terakhir yang kumiliki. Aku duduk meringkuk di sudut kamar yang gelap gulita, mengambil kitab tebal pelajaran agamaku, lalu mendekapkannya dengan sangat kuat ke dadaku. Aku menekan kitab usang itu sekeras-kerasnya ke arah ulu hatiku, berusaha menipu rasa perih dan kram perut yang menyiksa itu dengan tekanan fisik dari luar. Dalam kondisi menggigil kedinginan, berkeringat jagung, dan air mata yang terus mengalir deras membasahi sampul kitab tanpa bisa kuhentikan, aku terus merapalkan bait-bait hafalan agamaku dengan bibir yang pecah-pecah dan berdarah. Aku menelan seluruh lapar yang menyayat ini, dan aku memeluk erat kitab suciku, berharap kelak penderitaan tanpa ujung ini akan mampu membeli selembar tiket kesembuhan untuk bapakku yang sedang meregang nyawa di seberang sana. Ya Allah, tolong jangan cabut nyawaku malam ini. Aku belum membahagiakan ibuku, rintihku dalam kegelapan malam Kediri yang buta. Memasuki minggu keempat kelaparanku di kota Kediri, tubuhku sudah benar-benar kehilangan wujud aslinya. Jika kamu melihatku saat itu, kamu mungkin akan mengira sedang menatap sesosok mayat hidup yang bangkit dari dalam kubur. Pakaian kemeja yang biasa kukenakan kini kebesaran dan menggantung longgar di bahuku, seolah-olah diletakkan di atas sebuah gantungan kayu. Kulitku memucat pasi dengan urat-urat biru yang menonjol keluar di punggung tangan dan pelipisku. Rambutku mulai rontok setiap kali aku mengusap kepala, dan bibirku pecah-pecah hingga sering mengeluarkan darah segar saat aku mencoba berbicara. Namun, semua kerusakan fisik itu sama sekali tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hancurnya batinku pada suatu siang yang sangat terik di pertengahan bulan. Siang itu, suara deru mesin sepeda motor khas milik petugas pos terdengar berhenti tepat di depan gerbang asrama kami. Jantungku seketika berdegup sangat kencang, memompa sisa-sisa darah di tubuhku dengan harapan yang tiba-tiba membumbung tinggi menyentuh langit. Apakah ibu akhirnya berhasil meminjam uang dan mengirimkan wesel untukku? Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menyeret langkah kakiku keluar dari kamar, berlari kecil menghampiri petugas pos berseragam oranye tersebut. Pria parubaya itu menyodorkan sebuah amplop coklat kepadaku. Namaku tertulis di bagian depannya dengan tinta hitam yang sedikit luntur. Dikirim dari alamat desaku di Gunung Kidul. Namun, seketika itu juga duniaku kembali runtuh berantakan. Amplop itu sangat tipis, seringan kapas, dan yang paling menghancurkan harapan, tidak ada selembar pun kertas wesel pos berwarna hijau di dalamnya. Itu hanyalah sebuah surat biasa. Dengan tangan yang bergetar sangat hebat, aku kembali ke dalam kamarku yang pengap, mengunci pintu kayu itu rapat-rapat, lalu duduk bersimpuh di atas lantai semen yang dingin.
Aku merobek ujung amplop itu perlahan-lahan. Di dalamnya terdapat selembar kertas buku tulis bergaris yang dilipat rapi. Tulisan di atas kertas itu bukanlah tulisan tangan ibuku yang halus, melainkan tulisan tangan bapak rukun tetangga desa kami yang kasar dan kaku. Aku menahan napas, mulai membaca barisan kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Setiap kata yang kubaca rasanya seperti ribuan jarum berkarat yang ditusukkan tepat ke ulu hatiku secara bersamaan. Nak Hafiz, bapak rukun tetangga menulis surat ini atas permintaan ibumu. Ibumu saat ini sedang sangat kebingungan dan terus menangis siang malam. Kondisi bapakmu semakin memburuk. Nak, kemarin sore bapakmu muntah darah yang sangat banyak dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit umum daerah menggunakan mobil bak terbuka milik tetangga. Dokter bilang ada infeksi parah di dalam lambung dan usus bapakmu karena kelelahan kronis dan sering telat makan selama bertahun-tahun di ladang. Biaya perawatannya sangat mahal. Nak, pagi ini, ibumu terpaksa melepaskan satu-satunya perhiasan yang ia miliki, yaitu cincin kawin emas seberat 2 gram yang selalu dipakainya, untuk dijual ke pasar demi membayar uang muka rumah sakit. Ibumu berpesan kepadamu, tolong doakan bapakmu dari Kediri. Ibumu juga meminta maaf yang sebesar-besarnya karena bulan ini dan mungkin beberapa bulan ke depan. Beliau benar-benar tidak bisa mengirimkan uang saku untukmu. Ibumu sangat bersyukur membaca surat balasanmu minggu lalu yang mengatakan bahwa kamu mendapat proyek menyalin kitab dan punya banyak uang. Ibumu bilang, setidaknya ia tenang karena anak lelakinya tidak kelaparan di tanah perantauan. Teruslah belajar yang rajin ya. Nak, buat orang tuamu bangga. Surat itu terlepas dari genggamanku, melayang jatuh ke atas lantai kamar. Aku tidak bisa bernapas. Udara di sekitarku seolah-olah tersedot habis keluar dari ruangan sempit ini. Bapakku muntah darah karena sering menahan lapar demi membesarkanku. Dan ibuku harus menjual cincin kawin sucinya demi menyelamatkan nyawa bapak. Sementara di sini, ibu merasa sangat lega dan bersyukur karena mengira aku hidup enak dan memiliki banyak uang dari hasil kebohonganku. Ya Allah, betapa menjijikannya diriku ini. Betapa berdosanya aku membiarkan ibuku meyakini sebuah kebohongan besar sementara tubuhku sendiri sedang membusuk perlahan-lahan karena kelaparan ekstrim. Aku menjambak rambutku sendiri dengan kedua tanganku, membenturkan kepalaku ke dinding kamar berulang kali, mencoba mengalihkan rasa sakit di hatiku dengan rasa sakit di fisikku. Aku menangis meraung-raung tanpa suara. Air mataku tumpah ruah membasahi lantai semen. Aku ingin pulang. Aku ingin berlari sejauh ratusan kilometer membelah Pulau Jawa untuk memeluk ibuku, menemaninya menjaga bapak di rumah sakit. Namun aku sangat sadar, pulang ke Gunung Kidul tanpa membawa hasil apa-apa hanya akan menjadi pukulan mematikan yang akan langsung mencabut nyawa bapakku dan menghancurkan sisa kewarasan ibuku. Malam harinya, penderitaan itu mencapai titik kulminasi yang paling mengerikan. Malam itu adalah malam sebelum ujian hafalan kitab besar di majelis. Ujian ini sangat penting, karena jika aku gagal, aku bisa kehilangan beasiswa asrama dan diusir dari tempat ini. Namun, tubuhku sudah benar-benar menyerah pada keadaan. Sejak sore hari, perutku mengalami kram yang luar biasa hebat. Asam lambungku naik hingga ke kerongkongan, menciptakan sensasi terbakar yang membuatku terus-menerus memuntahkan cairan bening kepahitan karena memang tidak ada makanan apapun yang bisa dikeluarkan dari perutku. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras dari seluruh pori-pori kulitku, membasahi kemeja lusuhku hingga lepek. Udara malam kota Kediri yang biasanya sejuk, malam itu terasa seperti udara di puncak gunung es yang membekukan aliran darahku. Aku meringkuk di atas kasur busa tipisku, memeluk kedua lututku erat-erat ke arah dada, mencoba menahan rasa sakit yang merobek-robek organ dalamku. Tidak ada seorang pun yang tahu keadaanku. Teman-teman asramaku sedang sibuk belajar bersama di aula depan, tertawa dan berdiskusi sambil menikmati kopi hangat dan gorengan. Suara tawa mereka terdengar sayup-sayup menembus dinding kamarku, menjadi melodi ironis yang mengiringi perjuanganku melawan maut. Ketika rasa sakit di ulu hatiku mencapai puncak yang membuat pandanganku mulai gelap, aku meraba-raba meja di samping tempat tidurku. Aku meraih kitab tebal berisi tafsir dan hukum agama yang menjadi bahan ujianku besok. Dengan tangan yang gemetar hebat dan napas yang tersengal-sengal, aku mendekapkan kitab suci itu ke dadaku,
menekan bagian sampul kerasnya tepat di atas ulu hatiku yang terasa seperti ditusuk ribuan belati. Aku memeluk kitab itu sekuat tenaga, menjadikan benda mati itu sebagai satu-satunya tameng untuk menahan rasa sakit kelaparanku. Air mataku terus menetes tanpa henti, membasahi sampul kitab yang usang itu. Di tengah rintihan kesakitan yang kutahan sekuat tenaga agar tidak terdengar keluar kamar, aku mulai merapalkan hafalan-hafalanku dengan bibir yang bergetar. Ya Allah, Tuhan semesta alam, aku rela menelan lapar ini. Aku rela lambungku hancur malam ini. Tapi kumohon, jangan cabut nyawaku sebelum aku berhasil membuktikan kepada bapak dan ibu bahwa penderitaan mereka tidak sia-sia. Berikan aku kekuatan untuk melewati ujian besok pagi. Doa batinku terus-menerus, berulang-ulang, hingga akhirnya kesadaranku perlahan-lahan memudar ditelan rasa sakit dan kegelapan malam yang pekat. Ketika sinar matahari pagi akhirnya menyusup masuk melalui celah ventilasi kamarku, aku terbangun dengan kondisi tubuh yang mati rasa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan hidup melewati malam jahanam itu. Kepalaku terasa seringan kapas, namun kakiku terasa seberat bongkahan besi. Pagi ini adalah jadwal ujian hafalanku. Aku memaksakan diriku untuk bangkit berdiri, berpegangan pada dinding kamar agar tidak jatuh tersungkur. Aku membasuh wajahku dengan air keran, menatap pantulan wajahku di cermin kecil yang buram. Wajah itu bukan lagi wajah Hafiz si pemuda desa yang penuh semangat, melainkan wajah tengkorak hidup dengan mata yang kosong dan redup. Aku mengenakan pakaian seragam asramaku yang paling rapi, mengalungkan serban di leherku, lalu melangkah keluar dari kamar. Perjalanan berjalan kaki dari asrama menuju gedung majelis yang terletak di kawasan Bandar Lor itu adalah perjalanan menuju tiang gantungan bagiku. Jarak yang biasanya bisa kutempuh hanya dalam waktu 15 menit. Pagi ini terasa seperti berjalan melintasi gurun pasir tak berujung. Sinar matahari pagi yang mengenai kulitku tidak terasa hangat sama sekali, melainkan terasa dingin dan menyilaukan hingga membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku melihat orang-orang berlalu lalang di sekitarku. Anak-anak sekolah yang tertawa riang, pedagang nasi pecel yang sibuk melayani pembeli, namun suara mereka terdengar berdengung sangat jauh seperti dari dimensi lain. Setibanya di gedung majelis, aku segera duduk di barisan belakang kelompok halakah. Teman-temanku yang lain sedang sibuk komat kamit mengulang hafalan mereka terakhir kali. Aku hanya diam membisu, terus menekan ulu hatiku dengan tangan kiriku dari balik baju. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi dahi dan punggungku. Napasku mulai pendek-pendek dan memburu. Ustaz pembimbing kami masuk ke dalam ruangan. Suasana seketika menjadi hening dan sangat tegang. Beliau duduk di kursi depan, membuka buku absen, lalu mulai memanggil nama santri satu persatu untuk maju ke depan dan menyetorkan hafalan kitab di hadapannya secara langsung. Setiap kali satu nama dipanggil, jantungku berdetak semakin tidak beraturan. Pandanganku mulai berbayang-bayang hitam di bagian tepi. Lantai keramik tempatku duduk terasa bergoyang-goyang hebat seperti sedang diguncang gempa bumi. Aku mencoba memfokuskan pandanganku ke arah ustaz di depan. Namun sosok beliau terlihat menjadi dua, lalu menjadi tiga, dan semakin buram. Telingaku mulai berdengung sangat keras, menutupi suara apapun di dalam ruangan itu. Dan tepat pada saat pandanganku hampir sepenuhnya tertutup oleh kegelapan yang pekat, sayup-sayup di tengah kesadaranku yang berada di ujung tanduk, aku mendengar sebuah suara bariton yang menggema menyebutkan namaku. Hafiz dari Gunung Kidul, silakan maju ke depan. Waktu seakan berhenti berdetak saat aku mencoba mengangkat tubuhku yang sudah hancur lebur ini untuk berdiri menyambut panggilan penentuan nasibku. Aku mencoba untuk bangkit dari posisi duduk bersilaku, namun kedua lututku terasa seperti terbuat dari jeli yang tidak punya daya tumpu sama sekali. Seluruh persendianku berderit nyeri, dan kepalaku terasa dihantam oleh godam besar yang membuat duniaku berputar 360 derajat. Dengan sisa-sisa kekuatan yang kumiliki, aku mencengkeram pinggiran meja kayu di sampingku, berusaha menegakkan punggung di hadapan puluhan pasang mata teman seangkatanku. Aku melangkah perlahan menuju ke depan, ke arah ustaz yang sedang menunggu dengan kitab terbuka di tangannya. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti berjalan di atas hamparan paku panas yang menembus hingga ke jantung. Hafiz, kamu kenapa? Wajahmu sangat pucat dan keringatmu berlebihan sekali.
Tanya Ustaz Mansur dengan nada suara yang berubah cemas saat melihatku berdiri terhuyung-huyung di hadapannya. Alhamdulillah, saya hanya kurang tidur karena murojaah semalam. Ustaz, saya siap memulai ujian. Jawabku dengan suara yang sangat pelan, serak, dan bergetar hebat. Aku tidak berani menatap mata beliau. Aku takut beliau bisa melihat lubang kehampaan dan rasa lapar yang sudah berakar di dalam mataku. Ustaz Mansur mengangguk pelan meskipun kerutan di dahinya tidak hilang. Baik, silakan mulai bacakan dan jelaskan bab tentang sabar dan syukur dari kitab ini, perintah beliau. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan seluruh ingatan yang tersisa di dalam otakku yang sudah mulai kekurangan oksigen. Aku membuka mulut untuk mengeluarkan suara, namun yang keluar hanyalah hembusan napas yang dingin. Aku mencoba lagi. Baru saja aku mengucapkan kalimat basmalah, tiba-tiba rasa perih yang luar biasa dahsyat menyerang ulu hatiku. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang meremas-remas lambungku dan memelintirnya hingga putus. Pandanganku yang tadinya buram seketika berubah menjadi gelap total. Suara riuh di dalam ruangan majelis itu mendadak hilang, digantikan oleh suara dengungan panjang yang memekakkan telinga. Tubuhku terasa sangat ringan, seolah-olah gravitasi bumi sudah tidak lagi mengikatku. Aku merasa tubuhku limbung ke arah depan, dan hal terakhir yang kuingat sebelum semuanya benar-benar lenyap adalah suara teriakan histeris teman-temanku yang memanggil namaku. Entah berapa lama aku tenggelam dalam kegelapan yang sunyi itu. Ketika kesadaranku perlahan-lahan mulai kembali, hal pertama yang kurasakan adalah aroma minyak kayu putih yang sangat menyengat dan dinginnya kain basah yang ditempelkan di dahiku. Aku membuka mataku dengan sangat berat. Cahaya lampu neon di atas kepala membuat mataku perih. Aku tidak lagi berada di ruang majelis. Aku berbaring di atas tempat tidur di ruang kesehatan asrama yang berbau obat-obatan. Di sampingku, tampak Ridwan dan Ustaz Mansur sedang berdiri dengan raut wajah yang sangat tegang dan mata yang merah. Begitu melihatku membuka mata, Ridwan langsung mendekat. Akhirnya kamu sadar juga, Fis. Kamu membuat kami semua jantungan. Kamu pingsan hampir 2 jam, katanya dengan suara yang serak menahan tangis. Aku mencoba untuk bangun, namun tangan Ustaz Mansur menahan bahuku dengan lembut. Jangan bangun dulu, Hafiz. Tubuhmu sangat lemah. Kami sudah memanggil dokter puskesmas untuk memeriksamu tadi, kata beliau dengan nada bicara yang sangat serius, bahkan cenderung menginterogasi. Aku hanya diam membisu. Hatiku dipenuhi oleh rasa takut yang luar biasa. Apakah mereka sudah tahu? Apakah rahasiaku sudah terbongkar? Ketakutanku terbukti benar ketika Ustaz Mansur mengeluarkan sebuah buku tulis kecil dari balik saku jubahnya. Itu adalah buku harian catatanku yang selama ini kusembunyikan di bawah bantal. Sepertinya saat aku pingsan, mereka mencari identitas atau kontak keluargaku dan menemukan buku itu. Hafiz, kenapa kamu melakukan ini semua pada dirimu sendiri? Tanya Ustaz Mansur dengan suara yang bergetar hebat. Beliau membuka halaman terakhir catatan harian itu dan membacakannya dengan suara parau. Hari ke-18 tanpa nasi. Ya Allah, Bapak sedang bertaruh nyawa di rumah sakit. Ibu sedang menangis. Aku tidak boleh menyerah. Biarlah perut ini hancur. Asal aku tidak menambah beban mereka. Aku rela menelan lapar. Asal aku tetap bisa memeluk kitabmu. Mendengar bait-bait penderitaanku dibacakan dengan lantang, pertahananku benar-benar hancur berkeping-keping. Aku menutup wajahku dengan kedua telapak tanganku yang kurus dan menangis sejadi-jadinya. Isakan tangisku memenuhi ruangan yang sepi itu. Seluruh beban, seluruh rasa lapar, dan seluruh kepura-puraan yang kupendam selama berminggu-minggu ini meledak keluar tanpa kendali. Kenapa kamu tidak bilang pada kami, Fis? Kenapa kamu harus berbohong setiap kali kami ajak makan? Kita ini keluarga di sini. Kami semua makan enak. Sementara kamu meminum air keran untuk bertahan hidup. Tega sekali kamu menganggap kami orang asing. Ridwan menimpali sambil terisak. Air matanya jatuh membasahi sprei tempat tidurku. Aku hanya bisa menggelengkan kepala dalam tangisku. Aku tidak ingin dikasihani, Ridwan. Aku tidak ingin bapak dan ibu di desa tahu kalau aku menderita. Aku sudah berjanji pada ibuku kalau aku hidup enak di sini. Aku tidak mau menghancurkan harapan mereka yang sedang berjuang melawan maut.
Jawabku dengan suara yang terputus-putus. Stas Mansur menghela napas panjang. Beliau duduk di pinggir tempat tidurku lalu mengelus kepalaku dengan penuh kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anaknya sendiri. Hafiz, menuntut ilmu itu memang butuh perjuangan. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan hambanya untuk membunuh dirinya sendiri secara perlahan seperti ini. Kejujuranmu kepada kami bukanlah sebuah tanda kelemahan. Tapi itu adalah tanda bahwa kamu memiliki iman kepada sesama saudara muslimmu. Sore itu, kabar tentang kondisiku menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru asrama. Rahasia yang selama ini kujaga mati-matian akhirnya terbongkar dengan cara yang paling tragis. Aku merasa sangat malu, merasa tidak punya muka lagi untuk bertemu dengan teman-teman yang lain. Namun, apa yang terjadi selanjutnya justru benar-benar di luar dugaan akal sehatku. Menjelang waktu maghrib, pintu ruang kesehatan asrama diketuk perlahan. Satu persatu teman satu asramaku masuk ke dalam ruangan. Mereka tidak datang dengan tangan kosong. Ada yang membawa nasi kotak hangat, ada yang membawakan buah-buahan, ada yang membawakan susu, bahkan ada yang membawakan beberapa lembar uang 10 ribuan yang dikumpulkan secara sukarela. Mereka menaruh semua itu di atas meja di samping tempat tidurku hingga meja itu tidak lagi mampu menampung barang-barang pemberian mereka. Ini untukmu, Hafiz. Mulai hari ini, kamu tidak boleh lagi melewatkan waktu makan. Jika kirimanmu belum datang, piring kami adalah piringmu juga. Lauk kami adalah laukku juga. Jangan pernah lagi menelan lapar sendirian di kamar yang gelap itu, kata salah seorang teman senior asrama sambil memeluk pundakku. Aku hanya bisa terpaku melihat pemandangan itu. Air mataku kembali mengalir. Namun kali ini bukan air mata keputusasaan atau kelaparan, melainkan air mata syukur yang tak terhingga. Di tengah ketidakberdayaku, di tanah rantau Kediri yang tadinya terasa sangat asing dan dingin ini, aku justru menemukan keluarga baru yang sangat hangat. Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha Baik. Engkau mengirimkan pertolongan melalui tangan-tangan hamba-Mu di saat aku sudah hampir menyerah. Bisikku dalam hati. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu lamanya, aku merasakan kembali tekstur nasi hangat dan aroma lauk pauk yang lezat di dalam mulutku. Setiap kunyahannya terasa seperti sebuah mukjizat. Rasa perih di lambungku perlahan-lahan mulai mereda seiring dengan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhku. Namun, di tengah kebahagiaan itu, pikiranku tetap terbang jauh menuju Gunung Kidul. Aku teringat pada bapak yang masih terbaring di rumah sakit dan ibu yang sedang berjuang sendirian. Aku mengambil ponsel milik Ridwan yang dipinjamkan kepadaku. Lalu dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku mencari kontak telepon rumah Pak Rukun tetangga. Ada sebuah kabar yang harus kusampaikan, dan ada sebuah doa yang ingin kukirimkan melalui suara untuk menguatkan mereka di sana. Perjuangan ini belum berakhir. Namun kini aku sadar bahwa aku tidak lagi berjalan sendirian di bawah langit Kediri yang luas ini. Dengan sisa tenaga yang mulai terkumpul kembali setelah suapan nasi hangat pertama, aku menggenggam ponsel milik Ridwan. Jari-jariku yang kurus gemetar saat menekan nomor telepon rumah Pak Rukun tetangga di Gunung Kidul. Ruang kesehatan asrama mendadak menjadi sangat sunyi, seolah-olah dinding-dindingnya ikut menahan napas menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku menempelkan ponsel itu ke telingaku, mendengarkan nada sambung yang terasa seperti detak jantung yang berpacu kencang. Dalam hati, aku terus merapalkan doa, meminta kekuatan kepada Allah agar suaraku tidak pecah saat berbicara dengan ibu nanti. Halo, Assalamualaikum, Nah Hafizya. Suara Bapak Rukun tetangga terdengar di ujung sana. Hafiz, syukurlah kamu menelepon. Ibumu baru saja kembali dari rumah sakit sebentar untuk mengambil pakaian ganti bapakmu. Tunggu sebentar, biar kupanggilkan. Menunggu ibu berjalan menuju rumah Pak Rukun tetangga adalah saat-saat yang paling mendebarkan. Aku melihat ke arah meja di samping tempat tidurku, di mana tumpukan makanan dari teman-teman asrama masih menggunung. Rasa bersalah kembali mencubit hatiku. Aku makan enak di sini berkat bantuan orang lain. Sementara bapak sedang bertarung dengan maut di bangsa rumah sakit yang dingin. Tak lama kemudian, suara napas yang terengah-engah terdengar dari speaker ponsel. Halo, Hafiz. Ini ibu. Nak, ibu kaget sekali kamu menelepon malam-malam begini. Kamu sehat kan? Nak,
Suara ibu terdengar sangat lemah. Namun ada nada kelegaan yang tidak bisa disembunyikan saat mendengar suaraku. Alhamdulillah, Hafiz sehat, Bu. Ibu jangan khawatir. Tadi Hafiz baru saja selesai makan besar bersama teman-teman asrama. Ibu sendiri bagaimana? Bagaimana keadaan Bapak sekarang di rumah sakit? Jawabku, kembali menggunakan topeng ketegaran yang sama, meski kali ini air mata syukur benar-benar menetes di pipiku. Suara ibu di seberang sana tiba-tiba terdiam sejenak. Lalu terdengar isakan kecil yang tertahan. Bapakmu sudah sadar. Nak, tadi sore, setelah muntah darahnya berhenti, bapakmu membuka mata dan hal pertama yang ditanyakannya adalah kabarmu di Kediri. Bapakmu bilang, dia bermimpi melihatmu sedang memeluk kitab sambil menangis. Jadi dia memaksa ibu untuk memastikan kamu tidak kelaparan. Ibu bilang ke bapak kalau kamu punya banyak uang di sana. Jadi bapakmu sekarang sudah agak tenang dan mau makan sedikit bubur rumah sakit. Mendengar cerita ibu tentang mimpi bapak, dadaku terasa sesak seperti dihantam ombak besar. Ikatan batin antara anak dan orang tua memang tidak pernah bisa dibohongi oleh jarak ratusan kilometer. Bapak bisa merasakan penderitaanku, bahkan dalam kondisi koma sekalipun. Aku memejamkan mata erat-erat, menahan isak tangis agar tidak terdengar oleh ibu. Syukurlah kalau Bapak sudah sadar, Bu. Hafiz di sini akan terus mendoakan Bapak agar cepat sembuh dan bisa pulang ke rumah. Ibu juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai telat makannya, Bu. Hafiz punya kabar baik, Bu. Ustaz di sini bilang, Hafiz akan dibantu untuk mencari pekerjaan sampingan yang lebih tetap di majelis. Jadi kedepannya Hafiz akan punya uang lebih banyak untuk membantu biaya pengobatan Bapak di sana. Benarkah itu? Nak, ya Allah, terima kasih banyak. Ibu merasa sangat berdosa tidak bisa mengirimkan uang untukmu. Tapi ternyata Allah justru memberimu jalan lewat orang-orang baik di sekitarmu. Belajarlah yang rajin ya. Nak, ibu tutup dulu ya. Bapak rukun tetangga mau ada keperluan lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Jawabku lirih. Begitu sambungan terputus, aku langsung menyandarkan kepalaku di bantal yang keras. Aku merasa seperti baru saja melewati sebuah badai besar yang hampir menenggelamkan perahuku. Tiba-tiba, pintu ruang kesehatan terbuka kembali. Ustaz Mansur masuk dengan wajah yang terlihat lebih cerah dari sebelumnya. Beliau membawa sebuah amplop coklat yang cukup tebal. Hafiz, baru saja saya mendapat telepon dari ketua yayasan majelis kita di kawasan Bandar Lor. Beliau sudah mendengar ceritamu dan perjuanganmu yang sangat luar biasa dalam menahan lapar demi tetap belajar dan tidak membebani orang tua. Aku menatap Ustaz Mansur dengan bingung. Maksud Ustaz bagaimana? Beliau duduk di sampingku dan menyerahkan amplop itu. Ini adalah uang zakat dan sedekah dari para donatur tetap yayasan yang diperuntukkan khusus bagi santri berprestasi yang sedang mengalami kesulitan mendesak. Ketua yayasan memutuskan untuk memberikan bantuan penuh biaya pengobatan bapakmu di rumah sakit hingga sembuh total. Dan selain itu, kamu diberikan amanah untuk menjadi asisten pustakawan di perpustakaan majelis dengan honor bulanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari tanpa harus menunggu kiriman dari desa lagi. Aku tertegun, seolah-olah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Telingaku seakan berdengung mendengar kata-kata bantuan penuh pengobatan bapak. Apakah ini nyata? Ataukah aku masih pingsan dan ini hanyalah mimpi indah di tengah kelaparan yang belum usai? Aku menyentuh tangan Ustaz Mansur, merasakan kehangatan kulit beliau untuk memastikan aku sedang tidak bermimpi. Ini nyata, Hafiz. Ini adalah jawaban Allah atas kesabaranmu, atas kebohongan sucimu yang tidak ingin melukai hati orang tuamu, dan atas kecintaanmu pada ilmu agama meskipun perutmu sendiri sedang disiksa rasa lapar yang luar biasa. Allah tidak pernah tidur. Nak, sambung Ustaz Mansur dengan mata yang berkaca-kaca. Aku langsung tersungkur dari tempat tidur, melakukan sujud syukur di atas lantai ruang kesehatan yang dingin itu. Air mataku tumpah tak terbendung lagi. Aku menangis sejadi-jadinya, namun kali ini bukan karena rasa sakit, melainkan karena rasa syukur yang meluap-luap memenuhi seluruh rongga dadaku. Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah, segalanya terasa begitu cepat. Kemarin aku masih meminum air keran untuk menipu lambungku,
Semalam aku masih memeluk kitab untuk menahan kram perutku, namun malam ini, engkau mengangkat derajatku dan menyembuhkan bapakku melalui cara yang sama sekali tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, di bawah langit Kediri yang bertabur bintang, aku merasa beban berat yang selama ini menghimpit pundakku telah diangkat oleh tangan-tangan gaib. Aku melihat ke arah jendela, menatap kejauhan ke arah Gunung Kidul. Aku membayangkan esok hari, saat ibu menerima kabar bahwa biaya rumah sakit bapak sudah lunas, ibu pasti akan menangis bahagia. Aku berjanji pada diriku sendiri, amanah sebagai asisten pustakawan ini akan kujalankan dengan sebaik-baiknya. Aku akan menjaga setiap kitab di sana dengan penuh cinta, karena kitab-kitab itulah yang telah menemaniku di saat-saat paling gelap dalam hidupku. Namun, di tengah rasa syukur ini, ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku. Aku tahu bahwa perjuanganku untuk menjadi orang sukses masih sangat panjang. Keajaiban ini adalah sebuah awal, bukan akhir. Aku harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan semua bantuan ini. Aku harus belajar lebih keras lagi, menghafal lebih banyak lagi, dan yang paling penting, aku harus tetap menjadi hafiz yang rendah hati dan tidak pernah lupa akan rasanya menelan lapar. Karena tanpa rasa lapar itu, aku mungkin tidak akan pernah mengerti apa artinya sebuah kenikmatan dari sebutir nasi dan kekuatan dari sebuah doa yang tulus. Waktu berlalu seperti embusan angin di sela-sela pohon jati yang meranggas. Setahun sudah sejak malam paling berdarah itu. Malam di mana aku hampir menyerahkan nyawaku pada rasa lapar di sebuah kamar kos sempit di Kediri. Kini, aku berdiri di atas panggung utama aula besar majelis, mengenakan jubah putih bersih dan serban yang tertata rapi. Di tanganku, sebuah sertifikat kelulusan hafalan kitab tingkat tinggi tergenggam erat. Tubuhku tidak lagi kering kerontang. Meski tetap sederhana, gurat-gurat kepedihan di wajahku telah berganti dengan pancaran ketenangan yang mendalam. Hari ini adalah hari wisuda akbarmu. Namun, bukan gelar atau pujian yang membuat jantungku berdegup kencang, melainkan sosok dua orang yang duduk di barisan paling depan. Bapak, laki-laki tangguh berusia 55 tahun itu, kini sudah bisa duduk tegak dengan kemeja batik baru pemberianku. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu, meski fisiknya tak lagi sekuat masa mudanya. Di sampingnya, ibu mengenakan kerudung biru yang cerah. Tangannya yang keriput terus menyeka air mata yang jatuh membasahi pipinya sejak acara dimulai. Mereka datang jauh-jauh dari Gunung Kidul menggunakan bus. Biaya yang sepenuhnya aku tanggung dari hasil keringatku sebagai asisten pustakawan. Saat namaku dipanggil sebagai lulusan terbaik dengan predikat penghormatan, aku melangkah menuju podium. Ustaz Mansur tersenyum lebar. Matanya berkaca-kaca saat menyerahkan penghargaan itu kepadaku. Namun, alih-alih kembali ke tempat duduk, aku meminta izin untuk berbicara sejenak di depan mikrofon. Seluruh hadirin terdiam. Suasana mendadak khusyuk seolah-olah alam semesta ingin mendengarkan suara hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Hafiz berdiri di sini hari ini bukan karena kecerdasanku. Hafiz berdiri di sini karena setiap butir nasi yang ibu kurangi dari piringmu di desa, dan setiap tetes keringat bapak yang tumpah di tanah kering Gunung Kidul. Dulu, Hafiz pernah membohongi kalian. Hafiz bilang Hafiz kenyang padahal lambung Hafiz kosong melompong. Hafiz bilang Hafiz punya banyak uang padahal Hafiz hanya memeluk kitab untuk menahan perihnya kelaparan. Maafkan Hafiz, Pak, Bu. Kebohongan itu Hafiz lakukan hanya karena Hafiz tidak ingin kalian menangis di kejauhan sana. Suaraku pecah. Aku melihat bapak tertunduk bahunya berguncang hebat. Sementara ibu menutup mulutnya menahan isak tangis yang meledak. Penonton di aula itu pun ikut terhanyut. Banyak yang mulai menyeka mata mereka. Hafiz sadar. Ilmu yang Hafiz pelajari ini tidak akan ada gunanya jika Hafiz gagal memuliakan kalian. Kitab-kitab yang Hafiz peluk saat kelaparan dulu, kini telah menjelma menjadi cahaya yang menuntun Hafiz pulang. Alhamdulillah, Allah Maha Baik. Allah tidak hanya memberiku ilmu, tapi Allah mengembalikan kesehatan Bapak agar Hafiz bisa menunjukkan bahwa perjuangan kita tidak berakhir sia-sia. Selesai bicara, aku turun dari panggung. Aku tidak menuju ke kursiku, melainkan langsung menuju ke arah Bapak dan Ibu. Di hadapan ratusan orang, aku bersimpuh, meletakkan kepalaku di atas kaki Bapak yang kasar, lalu beralih memeluk kaki Ibu.
Aku mencium punggung tangan mereka lama sekali, membiarkan air mataku membasahi telapak kaki mereka yang selama ini telah menempuh ribuan kilometer demi masa depanku. Inilah mahkota cahaya yang sesungguhnya. Bukan sertifikat di tanganku, melainkan senyuman bahagia di wajah orang tuaku yang telah melewati masa-masa paling kelam dalam hidup mereka. Acara berakhir dengan penuh keharuan. Ridwan dan teman-teman asrama yang dulu menyelamatkanku datang menghampiri, menyalami bapak dan ibuku seolah-olah mereka adalah orang tua mereka sendiri. Ustaz Mansur mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuatku semakin terenyuh. Hafiz, yayasan telah memutuskan untuk memberikanmu beasiswa penuh untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, sekaligus posisi tetap sebagai pengajar di majelis ini. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang masa depan keluarga di desa. Malam harinya, kami bertiga duduk di serambi asrama, menatap langit Kediri untuk terakhir kalinya sebelum besok aku mengantar bapak dan ibu pulang ke Gunung Kidul. Ibu memegang tanganku erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Nak, ibu bangga sekali. Ternyata kebohonganmu dulu itu adalah bukti cintamu yang paling besar kepada kami. Tapi berjanjilah, mulai sekarang, jangan pernah telan laparmu sendirian lagi. Jika kamu lapar, bilang pada ibu, biar ibu kirimkan getuk paling enak dari desa, ucap ibu sambil tersenyum melalui sisa air matanya. Aku tertawa kecil, mencium kening ibu dengan penuh kasih. Iya Bu, Hafiz janji. Sekarang, Hafiz sudah punya banyak keluarga yang akan menjaga Hafiz. Dan Hafiz juga akan menjaga bapak dan ibu sampai akhir hayat Hafiz. Perjalananku dari seorang anak desa yang hampir mati kelaparan hingga menjadi seorang pengajar muda adalah sebuah bukti nyata bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya hancur selama hamba tersebut memegang teguh niat sucinya. Kelaparan yang dulu menyiksa lambungku kini telah menjadi bahan bakar yang membakar semangatku untuk terus berbagi ilmu. Setiap kali aku melihat santri baru yang terlihat lesu dan pucat, aku akan mendekati mereka, merangkul pundaknya, dan memastikan bahwa tidak ada lagi anak manusia yang harus menelan lapar sendirian sambil memeluk kitabnya dalam kegelapan. Kini, aku siap menyongsong hari esok. Dengan bapak dan ibu yang kembali sehat, dengan ilmu yang bermanfaat, dan dengan keyakinan bahwa di balik setiap kesulitan, pasti ada kemudahan yang luar biasa indah. Langkah kakiku kini terasa sangat ringan, bukan karena perutku sudah kenyang, tapi karena hatiku telah menemukan tempat berlabuh yang paling damai. Alhamdulillah, perjalananku di Kediri telah sempurna, dan kisah baru yang lebih terang kini telah dimulai di bawah ridha Allah yang maha luas.